Jangan. Jadi kalau sudah nyampe, diangkat. Ya. Dan yang penting kita tuh jaga kesehatan. Ya benar. Kesehatan Ada kawan-kawan saat sampai Iwan apa di Yosi kemarin juga ngomong. Iya, itu sakit apa bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube, yaitu di channel YouTube Aji Tunggunogo dan di channel YouTube Dunia Gokong 1. Alhamdulillah hari ini bertepatan hari Jumat. Setelah sholat Jumat sore ini kita akan konten dan live di channel YouTube Dunia Gokong 1 dan di channel YouTube Aji Tunggunogo. Hari ini kita akan konten tujuan semata-mata dan tidak lain tidak bukan juga, yaitu satu untuk mengungkap sejarah, kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah, yang ketiga apabila kalau kita mendapatkan barang bersejarah, jikalau barang bersejarah itu tidak mengandung unsur sejarah yang tinggi, kita akan berikan cuma-cuma atau kita berikan sebagai cindera mata untuk penggemar-penggemar kita. Saya jelaskan lagi penjelasan arti cindera mata itu. Arti cindera mata itu sama aja kita pemberian dari penghargaan dari channel-channel tersebut. Jadi bukan berarti cindera mata itu bukan berarti barang yang mengandung unsur khodam yang tinggi atau barang bersejarah itu Anda meminta khasiatnya yang lebih tinggi. Apabila kalau seandainya yang kita beri sebagai cindera mata ini bermanfaat, terbukti, dan bisa dibuktikan dengan kebesaran Allah, berarti barang yang kita beri itu sebagai cindera mata itu semua bisa terwujud dan bisa nyata dan bisa terbukti, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Yang ketiga, kita pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Saya jelaskan lagi. Dari sisi pengambilan, kita sebagai manusia, segala sesuatu itu, kalau bukan Allah yang mengabulkan, kita sebagai manusia tidak akan bisa melakukan apa yang di luar nalar manusia. Jadi, apabila kalau seandainya kita pengambilan barang ini, barang pusaka ini, bisa terwujud dan bisa nyata, jangan Anda mengagumi manusia yang bisa mengambil barang pusaka. Ya, saya jelaskan lagi. Pengambilan barang pusaka ini bisa terwujud dan bisa nyata, itu bukan dari sisi orangnya, tetapi dari kebesaran Allah. Ya, karena manusia itu jangankan dia mempunyai kelebihan untuk pengambilan barang pusaka, di dalam tubuhnya mempunyai nyawa pun dia juga tidak bisa menjamin, karena yang menjamin itu hanyalah kembali kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Yang ketiga, pengambilan barang pusaka itu saya jelaskan, jangan melihat dari sisi pengambilan dan dari barang pusakanya, karena barang pusakanya itu saya jelaskan, barang pusakanya itu bukan ciptaan Allah dan juga bukan sosok dari barang gaib, tetapi barang pusakanya itu buatan manusia. Nah, ada perbedaan buatan manusia, ada buatan manusia zaman sekarang dan ada buatan manusia zaman terdahulu. Perbedaan antara perbuatan zaman dulu, pas barang pusakanya itu dibuat dengan sosok seorang empu. Dibuat dengan sosok seorang empu dan dibuat juga dengan benda-benda yang sangat-sangat sakral, dan terkadang seorang empu itu memang sengaja untuk memasukkan makhluk tersebut itu ke dalam benda tersebut. Tujuan semata-mata untuk menjaga, untuk menunjukkan kekuatan dan kebesaran benda tersebut. Maka dari situ benda tersebut itu terkadang kalau kita pegang ada sosok kelebihannya untuk kekebalan, ada sosok kelebihannya untuk pengasihan, ada sosok kelebihannya untuk pangkat dan jabatan, ada sosok kelebihannya juga untuk menjaga rumah, ada sosok kelebihannya juga untuk di bidang pengobatan, dan lain-lain. Itu semuanya bisa terwujud dan bisa terbukti, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Dan Allah memberikan itu dari atas sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak nampak, ialah yaitu sejenis sosok makhluk jin. Nah, makhluk jin ini diciptakan oleh Allah, ada kelebihan dan kekurangan, sama seperti manusia. Manusia setiap doanya akan dijabah oleh Allah. Itu. Tetapi manusia tidak akan takut dengan ayat Allah. Itu. Tetapi manusia tidak takut dengan ayat Allah, tetapi manusia takut dengan dosa-dosanya, apa yang dia perbuat. Tetapi kalau sosok makhluk jin, dia akan takut dengan ayat Allah. Nah, maka dari situ tujuan kita pengambilan barang pusaka ini, kenapa kita tidak memakai mediator sosok makhluk jin? Kenapa kita tidak memakai
unsur kekuatan yang lain karena kita tidak mau menyimpang dari syariat Islam. Jadi kita pengambilan ini semata-mata memang untuk mengambil tujuannya memang kita harus dekat kepada Allah. Maka dari situ kita pengambilan memakai zikir-zikir Allah. Maka dari situ kita pengambilannya dengan kebatinan. Antara dengan zikir dan kebatinan itulah kita satukan diri kita dan kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah dengan kebesaran Allah, apa yang kita inginkan insya Allah akan terwujud. Dan barang pusaka itu apabila kalau dibuat oleh zaman sekarang itu tidak ada unsur khodam dan kekuatannya. Karena zaman sekarang itu dibuat untuk diperjualbelikan. Maka dari situ sekarang lagi ngetrennya dibilang kata orang barang Shopee. Nah, barang Shopee yang dibuat itu hanya memang semata-mata untuk diperjualbelikan. Semata-mata untuk kebutuhan dia sehari-hari. Ini yang saya jelaskan. Nah, kita mengambil barang pusaka ini unsur sejarah. Ya, unsur sejarah yang kita ungkap, unsur kekuatan dan kebesaran Allah yang kita ungkap, bukan benda pusakanya yang kita agung-agungkan dan bukan benda pusakanya yang harus kita rawat. Karena barang yang seperti itu tidak layak dan tidak pantas kalau kita sembah. Tetapi kalau barang pusaka itu kita simpan dan kita rawat, ada unsur sejarahnya, itu sangat bermanfaat sekali dan Islam tidak melarang. Ini saya jelaskan. Jadi saya jelaskan lagi kepada permisa, kenapa setiap kali kita konten selalu mengungkap sejarah, selalu saya menjelaskan, karena kebanyakan manusia ada yang tidak tahu, ada yang belum tahu, kita beritahu. Ya, itu satu. Yang kedua, ada yang pura-pura nggak tahu tapi sudah tahu, tetapi ingin mengeritik. Nah itu. Saya tidak jadi masalah kalau kritik-kritik Anda itu benar. Tetapi kalau kritik-kritik Anda itu tidak benar, ayo kita sama-sama mencari solusi dan jalan yang terbaik. Kalau seandainya kesalahan saya memang ada kesalahan, ya saya minta maaf, saya akan perbaiki kesalahan saya. Tetapi kalau seandainya saya tidak ada kesalahan, unsurnya tidak akan menyimpang dari syariat Islam, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Dan saya akan tetap terus maju. Karena konten YouTube saya semata-mata hanya satu. Satu, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kedua, untuk mengungkap sejarah. Dan yang ketiga, agar supaya masyarakat di Indonesia ini tidak dibodoh-bodohi. Dan agar supaya masyarakat di Indonesia ini lebih dekat kepada Allah daripada dekat dengan sosok makhluk jin dan setan. Ini yang saya jelaskan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ungkap apabila kalau barang sejarah ini kita bisa wujudkan dan kita bisa nyatakan dari kebesaran Allah. Tetapi tidak lupa juga saya menjelaskan pengambilan barang pusaka ini. Yang pertama kita memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini hanya sekadar pelantaran. Tetapi yang bisa mewujudkan dan bisa menyatakan ialah kembali kepada Allah dan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kenapa? Agak hilang-hilang. Bentar ya. Dulu. Oke pemirsa, tunggu sebentar. Suaranya agak hilang-hilangan. Kayaknya lagi ada si bisu lagi datang. Oh iya, ini mati satu. Gimana? Ada? Aktif itu sudah? Hidup. Ya. Oke pemirsa, sedikit ada kendala. Tetapi nggak heran kalau kendala itu sering terjadi. Karena kita konten ini tujuannya mendekati dari sosok makhluk-makhluk gaib, tapi kita tidak akan pernah mundur. Oke pemirsa, kita akan selusuri. Coba kita akan selusuri dulu, kita cari benda-benda pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Di sini ada satu. Kita lihat di sini ada sosok sinar kuning panjang. Pemirsa, kita tadi sempat doa dan kita bangkitkan. Di sini ada satu sosok sinar kuning panjang. Di ujung sana ada sosok sinar kuning panjang. Di sini ada sosok sinar kuning panjang. Di sebelah sini ada sosok sinar kuning panjang. Coba kita wujudkan dulu yang di sini. Kita lihat di sini ada sosok
kalau wujud palsunya dia seperti sosok seorang kiai. Sosok seorang kiai, dia memakai jubah putih dan dia memegang tasbih. Dia mengucap salam kepada saya. Di dalam hukum Islam, makhluk apapun kalau dia mengucap salam wajib kita memberikan salam. Dan dia juga ingin minta dihujudkan dan minta dinyatakan karena sudah terlalu lama barang di sini. Ini barang ini dulunya peninggalan dari pohon kelapa ini, terkadang pindah ke kelapa ini, tapi sumbernya ada di sini. Ini saya jelaskan Kang ya. Akang tadi berbicara pohon kelapa yang ini sama yang ini terkadang nggak hidup ya, panas. Iya. Ya. Air kelapanya jelek jadinya. Ya, ini ada sosok makhluk, ya, makhluk jin, tetapi dia memakai wujud pakaian Muslim, ya. Nah, jadi kekuatan barang inilah berpengaruh dari pohon-pohon yang bersarang ini bertinggal. Saya mau tanya, di sini pernah disambar petir nggak? Pernah. Pernah sekali. Oke, pemirsa, kita akan coba wujudkan. Apabila kalau memang benar barang ini mau minta diwujudkan, kita akan wujudkan dari kebesaran Allah. Ya. Oke pemirsa, sebelum kita pengambilan barang pusaka, kita memakai mediator garu, memakai mediator minyak. Tapi sebelum itu coba diselusuri dulu pemirsa, coba dicek dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo ingsun kang penguasa mendipani. Ingsun kumarane Allah. Setelah itu nyekai itu yang mana. Subhanallah. Wa la haula wa la quwwata illa. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wa la quwwata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah, Allahu akbar, 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 Subhanallah, wala hawla wala quwwata, Subhanallah, 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 la hawla wala quwwata, innama amruhu idza arada shay'an kun fayakun. Subhanallah, 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 la haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. 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 Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang kita lihat sosok besi kuning. Bismillahirrahmanirrahim.
Ternyata yang kita lihat sosok besi kuning pemirsa. Coba kita ungkap dulu sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penunggunya yang kita lihat tadi, sosok seorang kiai berjubah putih memegang tasbih, tetapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Ya. Ini saya mendapat cerita dari sosok makhluk jin ini, dia berbicara dulunya dia tidak tinggal di sini. Dulunya tidak tinggal di sini. Dan ini sengaja memang dibuat oleh empu atau orang terdahulu, dibuat memang untuk kekebalan, ya, dan dibuat juga untuk agar supaya tidak dilihat dengan orang. Nah, dulunya ini dipegang sosok seorang punggawa atau orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan kalau di zaman kerajaan dulu. Jadi dia dipegang ini dengan senjata apapun tidak akan bisa mempan. Itu. Kenapa sangkan tidak bisa mempan dengan senjata tajam? Karena manusianya ini di waktu dia memegangnya ini dia akan dilindungi oleh sosok seorang kiai tersebut. Itu. Jadi setelah sosok orang itu telah kembali kepada Allah, barang seperti ini sejenis makhluk jin kan umurnya lebih panjang makhluk jin umurnya daripada manusia. Itu. Jadi dia tidak mempunyai tuannya lagi, maka dari situ dia masuk ke alam gaib. Nah, masuk ke alam gaib sudah sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun, ketemulah di posisi kita. Disinilah kita ambil dan kita ungkap sejarahnya. Kenapa dia ingin minta diambil? Karena barang ini sudah berapa kali oleh paranormal di daerah sini. Katanya di sini ada orang paranormal berapa kali ngambil barang ini nggak pernah dapat. Karena tujuannya satu, kata dia, tujuannya untuk kepentingan diri dia sendiri. Yang kedua, dia mengambil karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan barang ini. Nah, maka dari situ dia melihat saya, tujuannya minta dinyatakan. Apabila kalau seandainya bermanfaat, dia minta jangan sampai dibawa ke jalan yang sesat. Tetapi kalau seandainya tidak ada yang cocok, dia minta dilepaskan antara ikatan dari benda ini dengan khodamnya. Karena sosok barang makhluk ini bersifat dia memakai pakaian sosok seorang kiai karena dia diikat. Diikat dengan rajahan, diikat dengan ayat-ayat Allah. Maka dari situ sosok makhluk jin ini tidak akan bisa lepas dari benda ini karena dia ada ikatan. Nah, jadi dia meminta kepada saya, kalau seandainya diizinkan, dia minta dibukakan ayat tersebut agar supaya dia bisa lepas dari ragah benda pusaka ini. Ini alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena sosok makhluk jin ini dia minta diwujudkan dan minta dinyatakan dan dibantu. Tujuannya dia ingin melepaskan dan dia ingin beribadah kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Ya, alhamdulillah, ini nanti tidak akan kita berikan sebagai cenderamata. Tetapi saya akan melepaskan sosok makhluk jin ini karena sosok makhluk jin ini sangat baik, dia ingin beribadah kepada Allah karena dia sudah tugasnya sudah selesai. Nah, itu. Mungkin itu aja yang saya ungkapkan. Jadi untuk permisa yang ada di sini, permisa yang penonton, jangan mengharap untuk pengambilan barang ini atau meminta. Kalau seandainya Anda meminta, saya akan berikan, tetapi khodamnya tidak ada, akan saya lepaskan karena khodamnya ini dia ingin beribadah kepada Allah. Itu aja yang saya jelaskan. Kita akan selusur lagi, kita akan cari lagi benda pusaka. Tolong dipegang. Kenapa ya sih? Ada kendala? Mic Yang di sana. mati. Mati lagi. Cabut bawahnya kalau dimati. Nah, jadi biar suaranya langsung lepas saja. Cabut. Oke, pemirsa, mohon sedikit maaf ada sedikit kendala. Ya.
Bisa? Sambil menunggu pemirsa, kita bakar dulu sebagian garunya. Bisa nggak? Udah. Oke pemirsa, kita baru mendapatkan satu sosok benda pusaka yang sangat mengandung unsur sejarah tinggi. Kenapa sangat saya bilang unsur sejarah tinggi? Karena sosok makhluk jin itu minta dibukakan dari kunci dan ayatnya. Dia ingin beribadah kepada Allah. Nah yang seperti ini saya suka, yang seperti ini saya demen, ya. Daripada nanti saya berikan cindera mata kepada orang, belum tentu orang itu kaget dipegangnya dengan jalan Allah. Mulut manusia kan kayak gitu. Enggak Kang, enggak Kang, enggak Kang. Ujung-ujungnya giliran sukses, berhasil, nah, dia enggak ibadah kepada Allah. Barangnya nanti disembah-sembah, dikasih makan lah. Nah, itu yang akan menyesatkan. Saya enggak suka seperti itu. Oke pemirsa, kita akan cari lagi, kita akan telusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Di sini ada sosok sinar, tapi dia menunjukkan jelas sekali sosok sinar itu bentuknya seperti keris. Tapi saya nggak bisa dibohongi. Kebatinan saya melihat ini sosok sinar keris. Tetapi saya membacakan doa pelebur, sosok sinar keris itu akan hilang pudar. Berarti ini sosok makhluk jin yang ingin menipu dan mengelabui saya. Agar supaya apa yang saya lihat ini benar barang pusaka, tetapi pada dasarnya itu tidak ada barang pusakanya atau bendahnya, hanya sosok makhluk jin aja, ya. Tujuannya dia ingin menipu saya. Coba kita cari tempat lain lagi. Oke pemirsa, kita lihat di sini, kita tidak terlihat wujud bendahnya, tetapi kita melihat ada sosok sinar kecil seperti kunang-kunang, ya. Yang di sini saya meyakinin karena sudah saya bacakan tadi menurut dari kebatinan saya membacakan doa pelebur, saya hantam sosok sinar kuning itu tidak akan pudar, tetap dia bersinar. Berarti insya Allah mudah-mudahan dengan doa yang saya bacakan untuk doa pelebur, mudah-mudahan apa yang saya lihat ini tidak salah, tetapi saya belum tahu apabila kalau ini memang sosok benda bersejarah atau pusaka, tapi saya belum tahu sejenis benda apa. Nanti kita akan wujudkan dan akan kita ungkap sejarahnya. Tetap aja situ, tetap aja situ. Allahumma salli ala sayyidina. Oke pemirsa, coba dicek dulu, dilihat dulu posisinya. Sini Kang, kalau mau lihat. Sini. Jangan dari jauh ngelihatnya. Ini ada penggemar kita juga, pemirsa.
Dia ingin menyaksikan karena seumur hidup dia belum bisa melihat. Coba lihat dulu di sini. Ini kita nyatakan, Kang ya. Posisinya masih ada di gaib di sini, Kang ya. Nanti kita akan wujudkan, kita nyatakan dan kebesaran Allah. Belum pernah ngelihat barang seperti ini. Baru pertama kali. Oke, pemirsa, kita mendapatkan tamu. Ya. Tamu dia merasa penasaran. Jadi selama ini belum pernah melihat sama sekali pengambilan barang pusaka. Jadi cuman hanya lihat di YouTube aja. Di dalam hati Akang melihat di YouTube tuh, di dalam hati Akang ada rasa keraguan kan? Nggak percaya kan? Benar atau tidak? Settingan atau tidak kan? Nah sekarang Anda melihat langsung di lapangan ini, apa yang Anda lihat? Hah? Ya sekarang coba dilihat dulu. Coba dilihat dulu. Nah sini coba dilihat buka. Ya, awas semut. Nah, ini barangnya ada di sini. Tapi kalau Anda melihat tidak terlihat. Saya melihat dari gaib. Nah, coba Anda lihat di sini ada nggak? Kosong ya. Nanti coba kita wujudkan dan kebesaran Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kita siram minyak dulu. Karena barang seperti ini kita harus wujudkan dengan mediator minyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan nusun sun sapa jagat gede kok. Tekan kurang lan payung kudu ngono kowe nusun kang wa sama dibantar. Wah, nusun intan marji. Kemarin ya Allah jangan tikal paling Reslah banyak itu. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillah wa quwwata. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillah wa quwwata. Inna ma amruhu sarna sang ayakul kun fayakun. Allahu Allah. Subhanallah. Subhanallah. Coba juga sini, Adek. Coba juga. Ini apa? Hah? Apa ini? Coba dilihat dulu. Kayak batu cincin. Kayak batu cincin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini sejenis apa? Batu. Batu kali atau batu cincin? Batu cincin. Namanya batu apa ini? Tidak tahu. Pemirsa, kita mendapatkan sosok batu cincin yaitu sejenis kecombong. Ini penunggunya sosok 3 macan putih. Ya. Apa yang ada lihat tadi? Sudah dilihat sini ada nggak barangnya? Nggak ada. Setelah kita wujudkan dan kebesaran Allah, ada yang lihat nyata? Apa yang Adek rasakan sekarang ini? Hah? Terkejut. Pingsan dong kalau terkejut. Ya. Nah itu. Disinilah kalau kita ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu itu, kalau kita yakin kepada Allah, tidak ada yang tidak akan bisa terwujud. Asal kita sebagai manusia memang benar-benar yakin dan bertakwa kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Oke pemirsa, kita mendapatkan tamu ini kita jelaskan. Karena pengambilan barang pusaka ini dia merasa penasaran. Udah pernah nonton di channel YouTube saya ya? Belum pernah? Bisa datang sini dapat dari siapa? Undangan? Dari teman. Dari teman? Nah, temannya bilang apa? Ikut aja nonton itu saya. Oh gitu ya. Oke pemirsa, alhamdulillah kita mendapatkan satu sosok batu kecombong yang sangat unik. Ini penunggunya sosok macan putih. Nah, keunikan batu ini, sosok macan putih ini penunggunya tidak sama dengan seperti yang kita ambil tadi. Kalau yang kita ambil tadi itu dia minta dilepaskan dari bendahnya karena dia ingin beribadah kepada Allah. Kalau ini enggak, ya. Kelebihannya juga sama sosok macan putih ini, tujuannya untuk kewibawaan, pengasih, pembungkam dan tolak bala, juga untuk kekebalan, ya. Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Kayaknya masih ada lagi di sini pemirsa. Tapi kita nggak tahu, ini ada sinar. Tapi coba kita wujudkan dengan ayat tersebut. Kalau seandainya bisa terwujud, berarti barang ini ada pasangannya. Coba diselamatkan tuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Wa la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ternyata yang kita lihat tadi sinar ini hanya pamor dari kekuatan dari batu tersebut. Berarti bukan benda pusaka. Kita akan telusur lagi pemirsa. Coba kita cek. Ternyata kita dapatkan sosok besi kuning permisa. Subhanallah, wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Coba diselamatkan dulu, masih ada lagi. Nanti kita ungkap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sana. Oke pemirsa, dia berlari sini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru sa'abasan ayyakuna. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Wala haula wala quwwata. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah kita mendapatkan Semar. Mendapatkan sosok Semar. Ini masih ada lagi pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Coba bantu dicari. Subhanallah. Subhanallah. Ini pasangannya seperti ini. Mari. Ya. Cari ya. Subhanallah. Allahu akbar. Ini pemirsa. Terwujud ada di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Masih ada satu lagi. Bismillah.
Subhanallah. Allah wa ta'ala. Inna ma'amru sana yakul lahu kun fayakun la hawla wa la quwwata. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Inna ma'amru. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah, kita mendapatkan 3 sosok semar mesem yang sangat kecil. Coba kita ungkap di luar dulu. Nggak tahan pemisah, nyamuknya banyak sekali. Allahu Akbar. Sini aja. Sini nggak apa-apa. Kenapa jauh-jauh? Sini, dekat-dekat sini. Mana tadi batunya? Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mendapatkan, yang pertama kita mendapatkan satu kepompong yang sudah kita ungkap tadi sejarahnya. Yang kedua kita mendapatkan batu kecombong yang penunggunya sosok macan putih. Yang ketiga kita mendapatkan sosok besi kuning. Ini penunggunya agak unik, ini penunggunya macan kumbang, ya. Tapi macan kumbang ini sangat gede sekali. Kalau kita lihat ini, kalau orang yang megangnya larinya lebih cepat, ya. Seperti mana macan kumbang itu berlari. Dan kalau saya lihat juga untuk kekebalannya tidak lebih tinggi, dia untuk lari cepat, menghilang. Ini kelebihannya. Terus kita mendapatkan 3 sosok keris semar kecil, semar mesem. Ini sarungnya loh, ini dalamnya. Tuh, ya, kecil banget ini. Ini kelebihannya tidak lain dan juga tidak bukan, ini untuk pemikat, ya, pemikat cewek. Cewek mau dekat kalau megang ini, tapi kalau megangnya, orang yang memegangnya pakai mobil BMW, ATM-nya miliaran, ya. Tapi kalau ATM-nya nggak ada, nggak bawa mobil BMW, nggak berani juga perempuan mau dekat, ya. Jadi kunci dasarnya pengasihan untuk pemikat perempuan ada di diri kita sendiri, dan ada kebesaran dari Allah dan jodoh Allah. Itu aja yang saya jelaskan. Barang seperti ini hanya sekedar pelantaran, ya. Jadi kalau barang seperti ini hanya sekedar pelantaran, kalau kita menduahkan Allah, berarti kita sudah musyrik dan menyimpang dari syariat Islam. Tetapi kalau kita tidak menduahkan Allah, kita menyimpan untuk unsur sejarah, insya Allah Islam tidak akan melarang. Ini ada satu lagi di sini. Coba kita ambil lagi. Ada lagi sini pemirsa barang. Coba kita wujudkan lagi. Baik, ya, bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sallallahu alaihi wa sallam. Inda bin surati. Inna ma'amru sarbasan ayyakul lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata. Allahu akbar. Alhamdulillah, yang kita dapat sosok batu termasuk juga dengan gagangnya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita mendapatkan batu combong lagi pemirsa. Batu combong hitam. Ini penunggunya sosok 3 kiai. Wujud palsunya sosok 3 kiai, tetapi tidak lain dan tidak bukan ialah sejenis makhluk jin juga. Masih ada satu lagi, nanti kita ungkap lagi. Coba. Bismillah.
Subhanallah. Wala haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa ma'amru zahrasun ila qul. Allahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah subhanallah. Ini pasangannya. Coba kita keluar dulu, tahan nyamuknya. Allahu Akbar. Sini, coba dikeluarkan dulu, kita bongkar dulu. Oke, pemirsa, kita mendapatkan lagi dua di sini sosok batu cincin, tapi kita nggak tahu batu cincin apa namanya. Kita hanya bisa mengungkap sejarah dan isi khodamnya. Ini penunggunya sosok seorang kiai, penunggunya 3 sosok seorang kiai. Tapi wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Maaf, pemirsa, banyak nyamuk. Tuh, nyamuknya gede-gede sekali, noh. Tuh, banget tingginya. Tuh. Jadi kita lihat ini sosok 3 kiai. Kelebihannya untuk pengasih, pembungkam, dan untuk di bidang pengobatan. Dan ini kita lihat sosok penunggunya sosok seorang perempuan, ya, sosok seorang perempuan, tapi wujud palsunya dia sosok seorang nenek-nenek, ya. Ini kelebihannya juga untuk di bidang pengobatan. Tetapi orang terdahulu ini dipakai, terkadang dia akan dicelupkan dengan air, lalu dibacakan surat Al-Fatihah 3 kali untuk melancarkan persalinan. Itu terkadang juga dipakai juga untuk melancarkan urusannya, bepergian selamat sampai tujuan. Ini yang dipakainya. Ini sosok penunggunya sosok seorang nenek-nenek. Alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan, kita bisa nyatakan dengan kebesaran Allah. Tetapi sebelum kita ungkap secara dalam, berkemungkinan kita akan pindah lokasi dulu, pemirsa, karena nggak tahan kita, nyamuknya terlalu banyak serangannya, ya. Kita baru mendingan agak sehat, nanti takut kena sakit lagi, karena kayak lu kita lihat nyamuknya kayak seperti nyamuk malaria. Coba kita ke lokasi aja, yuk pulang aja dulu di lokasi. Gimana melihatnya? Mantap. Mantap. Mantapnya gimana? Mantapnya gimana? Langsung nyata. Langsung nyata. Sini dong, hei. Lo yang paling penasaran, gue tahu. Sini. Gimana? Alhamdulillah bisa menyaksikan sendiri. Terus? Buktinya Terbukti? kuasa Allah emang Iya, ada. benar. Ini namanya apa ini? Batu cincin. Cantik nggak? Cantik. Cantik kan? Tadi dilihat ada nggak? Tidak lah. Bisa terwujud karena? Karena izin Allah. Itu. Jadi segala sesuatu apa yang kita niatkan, kun fayakun, kalau Allah menghendaki terjadi maka terjadilah. Itu satu, ya. Yang kedua, selama ini belum pernah ya? Belum. Menyaksikan? Belum. Nonton di YouTube? Nonton ya masuk. Di waktu saya tidak percaya. Oh, gitu ya. Setelah menyaksikan langsung? Alhamdulillah bisa terbukti dan terjawab akhirnya. Gitu ya. Rasa keyakinan Anda dengan kebesaran Allah dan ibadah Anda kepada Allah semakin kuat atau tidak setelah menyaksikan ini? Pasti. Nah, disinilah pemirsa kita jelaskan, masyarakat, saudara, penggemar, pencinta dunia Gokong 1, pencinta di channel YouTube-nya Ki Tunggul Nogo. Kita konten di channel YouTube ini bukan semata-mata bukan untuk memperjualbelikan barang ini, tidak. Kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Tetapi apabila kalau barang ini tidak disalahgunakan, apalagi tidak menduakan Allah, kita akan berikan. Tetapi tujuan kita semata-mata untuk menunjukkan, membuktikan ini agar supaya ayo kita beribadah kepada Allah. Ayo kita belajar untuk membuat kebaikan, bukan untuk berbuat keburukan. Jadi masyarakat yang ada di sini termasuk saudara kita juga ingin menyaksikan ini,
rasa penasaran dan keyakinannya lebih tinggi, ingin membuktikan apakah ini ada atau tidak, apakah ini kebohongan atau tidak. Disinilah dia menyaksikan sendiri. Setelah dia menyaksikan, dia baru yakin bahwa kebesaran Allah itu ada. Benar kan nggak? Betul. Benar kan? Oke. Kira-kira mau cenderamata nggak? Saya tahu pasti mau Anda. Ya kan? Itu juga pasti mau. Karena di dalam hati Anda itu memang Anda yang suka. Ya, nanti kita kasih. Oke, pemirsa, kita naik dulu ke atas. Allahu Akbar. Ah, nanti kita mau kasih dulu cenderamata, jadi penggemar kita tahu bahwa barang yang mau kita keluarkan ada sebagian itu cenderamata. Itu. Orangnya tadi Bang. Oh iya. Tidak pikir dulu. Oke, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah ketemu penggemar atau saudara kita. Hari ini dia menonton di channel YouTube kita. Satu, dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Yang kedua, dia merasa senang, bangga dan puas. Mudah-mudahan merasa dia menyaksikan ini, mudah-mudahan ibadah dia kepada Allah semakin kuat dan semakin yakin. Karena masih bujang ya? Sudah keluarga. Itu? Udah. Mana barang tadi? Keluarkan dulu. Ya. Oke pemirsa, hari ini kita selesai, sukses pengambilan barang pusaka. Cuman ini yang dapat ya? Semar. Oh ya. Kita mendapatkan benda pusaka yaitu 3 keris semar mesem, 3 batu cincin dan 2 stambul. Ya. Hari ini alhamdulillah kita sukses pengambilan barang pusaka. Tetapi pengambilan barang pusaka ini saya jelaskan lagi, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari bendahnya, karena sisi pengambilan itu kita bisa wujudkan semuanya atas dasar kebesaran Allah, bukan dari saya. Saya manusia biasa. Ada datangnya sakit, ada juga datangnya sehat, ada juga datangnya seret rezeki, ada juga rezekinya di waktu lancar. Semuanya itu bisa terjadi atas dasar seizinnya Allah. Dan saya sebagai manusia biasa membuktikan ini agar supaya masyarakat mengetahui bahwa ayat-ayat Allah itu lebih terbaik dan lebih mulia dan lebih menyelamatkan kita baik dunia dan akhirat daripada kita memakai ayat-ayat yang lain. Yang ketiga, kita mengambil barang pusaka ini bukan untuk diperjualbelikan, tetapi kita akan berikan secara cuma-cuma sebagai cenderamata, tetapi kita memberikannya hanya sebatas cenderamata dan saya ingin memberikannya jangan menyimpang dari syariat Islam. Apabila kalau Anda mengambil barang pusaka ini menyimpang dari syariat Islam, saya tidak akan berikan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana suka? Kalau Semar ini punya orang. Nah, ini rezekimu. Jarang-jarang kan datang sini ketemu. Minta tombong hitam aja Pak. Boleh silakan. Tapi saya pesan satu, jangan menduakan selain daripada Allah. Ini saya berikan hanya sekedar cenderamata dan ibaratnya tuh hanya pemanis tangan ya. Jikalau seandainya itu bisa terbukti, semuanya lancar, apa urusan Anda, itu semuanya dari kebesaran Allah, bukan dari barang itu. Walaupun Anda lihat sendiri pengambilan barang pusaka ini real, tidak ada settingan, tetapi tujuan saya hanya membuktikan bahwa kita harus dekat kepada Allah. Ya, itu aja pesan dari saya. Permisa, saya kasihkan batu ini, jangan Anda meminta, karena batu combong ini sudah dipinta dengan penggemar kita, langsung real menonton. Tolong tunjukkan. Terima kasih. Nah, itu mau minta yang mana? Oke. Saya kasihkan ini hanya sebagai cenderamata ya. Memberi juga sebagai cenderamata. Jangan Anda duakan selain daripada Allah. Permisa, saya berikan lagi satu cenderamata. Jadi kalau batu cincin ini tolong tunjukkan. Batu cincin ini kalau Anda meminta, ini sudah pemiliknya, sudah kita berikan kepada pemiliknya. Ya. Nah, ini yang belum ada pemiliknya, kita akan berikan cenderamata. Tapi kalau Semar ini sudah ada yang punya. Ya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Berapa lama? Pasti lama itu. Berapa menit? 3 lagi. 53.